Gastroesophageal reflux disease atau GERD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Di kalangan awam, GERD sering dianggap sama dengan MAH karena gejalanya yang sama-sama melibatkan organ lambung. Padahal jika dilihat dari faktor penyebabnya, MAH dan GERD adalah dua penyakit yang berbeda. Gejala GERD bisa bermacam-macam. Mulai dari panas di bagian dada, nyeri saat menelan, mual, hingga adanya gangguan kecemasan. Oleh sebab itu, pengidap GERD dianjurkan membatasi minum kopi, susu, coklat, minuman beralkohol, dan makanan pedas. Selain itu, pengidap GERD yang mengalami obesitas disarankan agar mengurangi berat badan dan menghindari tidur setelah makan. Jika dibandingkan dengan profesi lain, pekerja kantoran ternyata lebih rentan terkena GERD. Penundaan jam makan karena jadwal kerja yang panjang dan padat, pemilihan menu makanan yang memicu terjadinya GERD, dan kelelahan menjadi beberapa alasan munculnya gejala GERD. Stres juga dapat menyebabkan GERD. Sebab ketika terjadi stres, salah satu saraf akan memproduksi asam lambung lebih banyak. GERD mengakibatkan banyak dampak yang bisa muncul seperti menurunkan kekuatan fisik, kualitas tidur, kondisi emosi hingga fungsi sosial. Selain itu, jika diabaikan, penyakit ini juga dapat memicu terjadinya komplikasi di masa depan. Ya, ada sebuah penyakit yang akhir-akhir ini jumlah penderitanya semakin meningkat, yaitu penyakit asam lambung, dan banyak sekali orang yang justru masih dalam usia produktif yang menderita penyakit asam lambung atau GERD. Nah, Insight with Desi Anwar kali ini kita akan belajar dan melihat lebih dekat lagi apa sih sebenarnya penyakit asam lambung atau GERD ini, dan bagaimana kita juga bisa mencegahnya, karena penyakit ini ternyata paling sering diderita oleh mereka yang justru bekerja di kantor, ya. Mungkin ada kaitannya dengan gaya hidup dan juga karena stres, ya, dikejar-kejar oleh deadline dan target. Hari ini saya sudah ditemani oleh dokter spesialis gastroenterologi dari FKUI RSCM, Dr. Ari Fahrial Syam. Dok Ari, selamat datang di CNN Indonesia. Ya, terima kasih. Ini kalau boleh ini sekalian konsultasi, Dok. Karena justru banyak sekali dari teman-teman di sini yang anak-anak muda, usia produktif, suka begadang, mungkin stres, dikejar-kejar target, ternyata menderita penyakit asam lambung, ya, atau yang disebut sebagai GERD. Bisa cerita sedikit apa sih penyakit ini dan gejalanya, serta kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita ketika penyakit asam lambung itu kita rasakan? Iya, jadi kalau kita bicara secara umum dulu, ada namanya penyakit akibat asam lambung yang kita bilang acid-related diseases. Nah, ini sebenarnya terdiri dari beberapa penyakit. Jadi ada penyakit yang kita bilang suatu tukak atau ulkus di lambung dan di usus 12 jari yang kita bilang ulcus pepticum. Kemudian ada yang karena kuman Helicobacter pylori, ya. Ada yang juga kita bilang pasien-pasien yang mengalami gangguan lambung akibat penggunaan obat-obat rematik. Nah, kemudian tadi mungkin bisa ada gradingnya tadi seperti gastritis, gitu ya, luka pada lambung. Nah, ini yang disebut tadi oleh Mbak Desi mengenai GERD itu adalah salah satu sebenarnya. GERD itu salah satu dari ini yang kita bilang sebenarnya GERD ini kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi adalah suatu penyakit, ya, di mana isi lambung itu balik arah ke atas ke esofagus atau ke kerongkongan. Nah, ini yang seharusnya tetap di dalam lambung bisa naik ke atas. Betul. Jadi kan kalau secara normal kan kita makan, turun di, kita bilang ini kerongkongan atau esofagus, ya kan, masuk ke dalam lambung. Secara normal itu ada klep antara kerongkongan dengan lambung, dia akan nutup rapat.
Nah, pada orang yang punya problem GERD ini, si klep ini lemah sehingga yang isi lambung itu yang mestinya nggak balik lagi, dia balik lagi. Nah, itu ya. Ini sama disebut acid reflux itu? Ya, betul, acid reflux itu. Jadi yang kita bilang acid reflux itu seperti itu. Jadi dan ini asam ya? Ya, jadi kita tahu bahwa asam lambung itu pH-nya ya 1 sampai 2. Keasaman asam itu. Sekali. Asam lambung. Karena kan memang tubuh kita membutuhkan kondisi asam lambung yang seperti itu untuk mencerna makanan dan juga untuk membunuh kuman-kuman ya, agar proses makanan benar-benar bisa dihancurkan, dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diserap oleh usus halus yang di bawahnya lagi atau 17 jari. Yeah. Nah, masalahnya adalah kalau si yang isi lambung ini sudah dalam kondisi pH 1 sampai 2 balik arah, ini yang problem. Karena sejatinya esofagus itu hanya siap untuk pH 4 sampai 6. Karena kan dia cuma numpang lewat saja. Makanan itu hanya cuma numpang lewat saja sampai di lambung, baru nanti si asam lambung yang mencerna. Ini jadi problem. Karena tadi itu ketika dia naik itu ya berbagai macam hal yang bisa terjadi. Bisa rusak di kerongkongannya itu. Rasanya kan kalau kita naik, asamnya naik itu perih gitu ya. Betul. Seperti kita terbakar gitu. Jadi mungkin apa persisnya yang terjadi dan kira-kira dampak kalau ini terjadi terus-menerus, Dok? Ya, jadi sebenarnya dua symptoms. Jadi two main symptoms dari GERD ini yaitu panas dada seperti terbakar. Karena memang itu menjadi heartburn, panas. Karena pH 1,2 berada di posisi yang dinding itu hanya kuat untuk pH 4 sampai 6. Jadi kita bisa tahu lah betul-betul terbakar ya sebenarnya. Ya seperti tangan kita kena cuka kayak apa sih rasanya gitu ya. Perih. Itu, ya perih dan segala macam. Dan ketika ini yang kita bilang ada panas dari dada dan regurgitasi, jadi rasa mulut tuh pahit jadinya. Ya, rasa pahit ya, ada sesuatu yang balik arah. Reflux. Jadi dua main simptom, panas dada seperti terbakar dan regurgitasi. Nah, secara ini kita bagi gejala yang muncul itu gejala yang memang pada kerongkongannya sendiri tadi, gejala utama tadi. Nah, kemudian karena pH ini terlalu asam, dia terus terang akan menyebabkan kerusakan di bagian bawah dari esofagus itu. Ya bertahap, tentu kita grading tuh, ada grade A, tergerus, grade B, C, D. Nah, karena kan sejatinya dinding itu mengalami kerusakan yang kronis, karena ini kan berulang-ulang terus. Nah, lama-lama dia akan kita bilang resi precancer. Lama-lama bisa cancer. Bisa? Iya, jadi ini yang saya bilang ketika pasien tanya, berat mana sih, Dok? Sakit MAH biasa dengan GERD, saya bilang berat GERD. Kenapa? Jadi kalau sakit MAH sama GERD, mungkin kalau sebelum itu berat mana, betul. Tapi MAH itu beda kan dengan GERD? Tadi kalau MAH itu dia problemnya hanya di lambung saja. Di lambung, jadi kayak peptic ulcer gitu ya? Peptic ulcer tadi yang saya bilang, lupus pepticum, atau karena obat-obat rematik dia meluka. Nah, kalau dia reflux, dia balik arah tadi itu yang tadi menyebabkan kerusakan di dinding bawah, bagian bawah dari esofagus itu. Nah, itu dia. Nah, ini jadi berarti secara fisiologis ada sesuatu yang salah ya dalam ini di katupnya ini. Itu biasanya kenapa? Apakah ini merupakan penyakit bawaan atau sesuatu yang bisa karena suatu hal atau proses penuaan atau dan lain sebagainya, kenapa bisa katup itu jadi longgar ya? Dan bentuk katupnya itu seperti apa ya? Klep, jadi kayak buka tutup aja gini. Dia buka tutup. Jadi kan secara normal ini kan tapi satu arah kan biasanya kan? Satu arah, tutup dia kan rapat. Tapi kalau dia ini tadi klep ini lemah, dia akan teguhnya akan naik balik arah. Makanya tadi kita bicara soal faktor resiko tadi ya. Jadi sejatinya kalau normal ini sebenarnya nggak ada masalah. Normal ini kerja akan rapat tutup. Nah, cuman ketika tadi ini kita bicara soal masalah gaya hidup, ini penyakit gaya hidup ini. Jadi kita bilang ini lifestyle. Bukan karena memang dari bawaannya begitu, katupnya dari kecil atau dari mungkin pada memang longgar gitu. Pada jadi salah kerjanya. Gitu ya. Pada beberapa keadaan memang itu bisa seperti itu. Tapi umumnya itu karena memang gaya hidup. Nah, saya sebutkan apa sih kira-kira yang bikin klep ini lemah? Pasien dengan obesitas kegemukan. Jadi kalau kegemukan diafragma ini akan dorong ini, akhirnya klep ini mendorong kan, lambung ini akhirnya jadi lama-lama lemah. Kemudian makanan. Jadi memang selalu kalau orang GERD itu nggak boleh cheese, coklat keju nggak boleh. Karena asid coklat keju itu memperlemah ini klep tadi. Oh gitu. Betul.
Nah, pada pasien-pasien favorit saya itu dia mesti coklat hati-hati, sama keju. mesti hati-hati ini kalau bicara soal itu tadi. Nah, di satu sisi ada hal-hal yang meningkatkan produksi asam lambung, seperti misalnya kopi. Ini kan lagi ngetren-ngetrennya di mana-mana. Biasa Ini kan, bangun tidur minum kopi. Betul, ini saya bilang ini penyakit gaya hidup karena kedai Kenapa? kopi. Apa? Ya, Ya, kafeinnya gaya itu. hidup tadi kan dulu kan kafein itu yang betul. Kafeinnya memperlemah itu katup. Kafein itu menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Jadi dia dua hal. Dindingnya yang di klep bawahnya itu lemah, satu, produksi asam lambungnya meningkat. Jadi kalau ini sudah juga makan nggak dijaga tadi coklat, keju, lemak, hobinya minum kopi lagi misalnya, ini nanti akan jadi jadi sinergis Jadi nih, dua hal ya. Sendawa sengaja digede-gedein sendawanya. Sebenarnya kan dia memaksa udara yang ada di lambung itu dikeluarkan. Yang wajar nggak apa-apa, tapi kan dipaksain kan untuk dikeluarkan gitu. Itu yang jadi masalah. Makanan lain yang memicu asam lambung itu jumlahnya itu meningkat apa saja? Ya, Kalau keju sama coklat kan coklat keju memperlemah, karena betul. sebenarnya relax Ya, gitu ya, jadinya ya. betul. Sementara kafein Kafein tadi meningkatkan produksi, karena sangat asam ya. Pada produksi asamnya jadi kafein itu kafein menyebabkan produksi asam lambung kita menjadi meningkat. Oke. Kalau secara normal mungkin produksi asam lambung cukuplah untuk mencerna makanan, tapi kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman yang mengandung kafein itu menjadi lebih banyak lagi. Ya, tapi seberapa banyak lebih banyak? Misalnya kalau hanya 1-2 cangkir gitu kan beda dengan mungkin 4-5-6 gitu. Jadi amannya itu kan ada. Jadi ya mana mungkin orang bilang wah saya tidak akan minum kalau kopi. Iya, kopi gitu. saya juga peminum kopi, tapi kan kita bisa ukur. Ya yang sebenarnya kalau yang ideal itu 3 cangkir cukup. Kira-kira 150 sampai 200 miligram sih fine lah untuk konsumsi kafein sehari ya, itu yang perlu diperhatikan. Ini pasti banyak yang protes ini, wah masa saya nggak boleh minum. Nah, yang penting lagi apakah misalnya kalau minum kafein itu harus kalau perutnya memang sudah makan sudah, gitu, jadi penuh diisi, gitu. Nggak boleh perut kosong betul. gitu ya. Nah, cuman kan tadi yang saya bilang, kita itu resiko itu nggak satu faktor. Tadi obesitas, gaya hidup yang kurang bergerak, stres juga. Nah, ini kan selalu pertanyaan, ini berhubungan dengan stres? Berhubungan sekali. Ketika orang-orang stres ini, itu asam lambung jadi meningkat juga. Biasanya kalau saya stres kan jadi sakit perut. Betul. Itu ada kaitannya kita kan? misalnya, oke lah ini karena waduh sibuk sana ini akhirnya perih kan, sebenarnya kan asam lambung kita meningkat. Makanya ini biasanya orang kantoran ya, yang punya deadline, orang terus kantoran, harus begadang, betul. terus makannya nggak benar ya bisa juga junk food itu bisa mempengaruhi. Jadi yang tadi saya bilang, makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, makan-makanan yang berlemak ya. Dan satu hal lagi makanan juga enak-enak ini nah betul ya, makanan enak. Dan satu lagi pasien-pasien dengan kencing manis ya, pasien kencing manis, diabetes itu biasanya memang kita bilang ada gastroparesis, jadi kelemahan di dalam lambungnya itu, otot lambungnya. Nah ini akan membuat si lambung itu lebih banyak diem gitu loh, kurang bergerak. Nah ini akan menyebabkan isi lambung tetap ada di situ dan ini mudah untuk balik regurgitasi lagi, jadi balik regurgitasi lagi, betul. Nah kalau dari makanan-makanan ini karena ini kan gaya hidup rata-rata kan makanan. Iya betul. Apalagi kalau lagi stres makannya nggak jelas gitu. Sering pedas-pedas. Pedas sebenarnya secara langsung memang bisa merusak ya kan capsaicinnya itu. Tapi memang juga pada beberapa keadaan ini juga bisa menginjus timbulnya reflux tadi. Jadi biasanya memang tadi ya udah makan yang berlemak-lemak, pedas-pedas, minumnya kopi gitu ya. Nah satu lagi mungkin salah pertanyaan, rokok juga. Rokok juga? Iya, rokok itu kan ngisep udara. Jadi orang selalu bilang, kok apa hubungannya rokok? Kan rokok kan ngisep, rokok memang betul masuk ke paru-paru, tapi ada masuk ke lambung juga. Dan si komponen racun itu juga bisa melemahkan si yang kita bilang klepnya itu tadi, ya low esophageal sphincter kita bilang sphincter itu ya, muscle dia, betul, low esophageal sphincter. Jadi sphincter bawah dari esofagus itu dipengaruhi oleh tadi racun-racun dari rokok satu. Kemudian juga rokok ini kan kita ngisep kan udara juga, nah itu juga bikin kapasitas lambung jadi meningkat juga sehingga dia mudah. Nah kemudian kan kebiasaan anak-anak sekarang kan misalnya sambil meleha-leha duduk-duduk ya kan, ngemil-nyemil. Nah itu kan benar yang tidur-tiduran. Nah itu kan ketika dia mengkonsumsi makanan-makanan ya kan akhirnya kan dia kan
lambung ini kan seperti gaya gravitasi, kan dia turun. Kalau dia tidur flat seperti itu santai, itu kan akan mempermudah juga jadi reflux. Nah itu dia tadi. Jadi gaya hidup memang ini kita bilang penyakit gaya hidup tadi. Terus nggak banyak bergerak ya? Nah kurang bergerak juga misalnya seperti gitu. Jadi tapi seberapa ini kan kita kan sebenarnya tubuh manusia kan cukup pintar lah ya istilahnya. Jadi seberapa gampangnya bagi asam lambung itu untuk keluar lewat katupnya dan naik ke atas, dok? Ya sebenarnya tidak mudah juga. Maksudnya kalau mudah, secara ya? teori nggak akan terjadi itu. Maksudnya kalau kita normal tidak akan terjadi. Ini kan seperti inilah ada keran yang bocor itu kan harusnya itu kan nggak normal ya. Mestinya nggak normal. Jadi makanya kita beberapa riset yang kita lakukan itu biasanya memang semakin usia kan mungkin ya makan kapasitas juga menurun, itu juga meningkat untuk GERD. Kemudian misalnya tadi rokok, misalnya kan gitu ya, obesitas, kegemukan. Minum kopi. Nah, tapi konsumsi kopi. Tapi kalau gitu. minum lain seperti yang bersoda, ini kan sekarang kan tren banyak sekali minum carbonated itu yang bikin kita bersendawa. Nah itu ada pengaruhnya juga. Nah ini kadang-kadang ada kita bilang orang merasa nyaman misalnya memuntahkan gitu ya. Gua kalau habis muntah tuh enak banget. Sebenarnya nggak boleh. Karena kalau dia muntah itu kan dia memaksakan isi lambung itu kan balik arah, reflux. Sama tadi itu sendawa sengaja digede-gedein sendawa. Sebenarnya kan dia memaksa udara yang ada di lambung itu dikeluarkan. Jadi sendawa itu sebenarnya nggak sehat ya? Artinya yang wajar. Misalnya orang makan terus masih wajar enaknya lah. kan bersendawa gitu karena. Yang wajar nggak apa-apa, tapi kan dipaksain kan untuk dikeluarkan gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi memaksa dia untuk sendawa gitu. Sebenarnya ada lagi ya hal-hal yang lain, misalnya saya juga kalau kita kan ada gaya-gaya bernapas gitu ya, angkat-ngangkat beban, ini kan lagi nge-gym nih, lagi gaya tuna, dia begitu itu sebenarnya mendorong juga. Jadi walaupun kita bilang tidak secara bukan faktor risiko, tapi itu juga bisa mempengaruhi ke situ juga, gitu, bahwa dia akan memaksa diafragma naik ke atas dan mendorong sesuatu yang di lambung ini naik ke atas. Oke, jadi justru memperlemah juga kan di situ ya. Betul. Makanya tadi obesitas, kegemukan itu salah satu. Tapi olahraga secara keseluruhan. Olahraga overall sih silakan aja. Tadi memang mesti jaga juga kalau memang dia sudah ada masalah di situ, usahakan jangan sampai olahraga memaksa dia mengedan sampai gitu kan dia naik ke atas itu. Sebenarnya itu mesti hati-hati juga. Iya. Gitu. Nah ini kalau kita lihat kan ini benar-benar gaya hidup orang Indonesia suka ngerokok, suka minum kopi dan mungkin juga ini malas bergerak dan gejala obesitas juga semakin lama semakin meningkat. Ini profil dari penderita penyakit GERD ini. Seberapa apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun yang sangat signifikan dan juga kira-kira penyebab utamanya itu profil demografi dari penderitanya itu seperti apa di Indonesia? Ya, jadi kita melakukan mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu gitu ya, kita melakukan survei di 5 wilayah kota, diambil di puskesmas gitu. Angka kita waktu itu yang memang dengan 2 gejala utama yaitu asam panas darah seperti dan regurgitasi atau tadi ya suatu yang reflux balik arah itu angkanya sekitar 3-4% gitu ya. 3-4% dari populasi. Dari populasi yang kita mungkin sekitar 1.500-an sampel waktu itu. Kemudian kita lakukan lagi ulang ya 1-2 tahun lagi tim kami di FKW RSCM ulang lagi itu angka number kita udah 9,4%. Wow, hampir 3 kali lipat. Jadi double ini. betul. Dan sampai 2 kali lipat. Apa konklusinya kira-kira penyebab? Kan kita lihat gini deh, kalau yang umum aja deh. Sekarang kan kedai kopi ada di mana-mana. Iya. Kan gitu salah satunya. Sekarang kalau dulu kan sudah kopi bagian dari gaya hidup. Udah bagian dari gaya hidup. Kayaknya di mana-mana pasti ada kedai kopi. Dan semakin kan, muda juga kan orang-orang yang kalau dulu kan zaman saya kecil hanya bapak-bapak tua yang minum kopi itu. Kalau sekarang kan anak-anak muda kayaknya juga kalau nggak kopi nggak gaya gitu dalam tanda petik ya kan gitu. Kemudian kan juga makan ya fast food di mana-mana kan makan fast food. Nah ini juga nih satu hal lagi nih makan yang terlalu terburu-buru juga. Ya makanya kan selalu anjuran yang sehat itu adalah kunyah tuh kita butuh waktu atau kita mesti banyak kunyah ketika kita makan. Berapa kali? Kalau yang ini kan sekitar 30-an lah kalau kita mau bilang. Ya, kalau begitu bisa ini lunch time-nya bisa jadi 3 jam. Memang itu dia yang jadi masalah. Ya, kita mesti atur sebenarnya. Dibandingkan kalau kita langsung itu kan nggak sempat lambung ini menyesuaikan, masuk lagi. Jadi juga nggak siap juga. Kan tadi saya bilang tadi, klep ini kan tetap buka tutup. Kalau ini berat
Ya kan kayak gini, otomatis kan secara normal aja kita udah bisa lihat nih pasti bisa terjadi sesuatu kalau dipaksa begitu kan. Jadi makan terburu-buru, Makan apalagi terburu-buru fast food tadi, ya kan? nggak konsen lagi makan, Betul. mungkin melakukan hal yang lain. Satu lagi itu, kemudian juga sekarang kalau kita lihat fast food tadi di mana-mana ya kan, kemudian juga stick lah, makan daging kan, daging itu termasuk juga makan daging lemak tinggi itu. Kita kan dulu rasanya nggak banyak orang makan seperti itu Ya, kan. mungkin Kalau makan sekarang, daging ini hanya sekali sebulan. iya misalnya kan Seminggu. gitu ya kan. Sekarang kayaknya stick termasuk makanan favorit di mana-mana kan. Dan itu Kayak menciptakan asam lambung Nah, juga. betul kan, lagi itu. ya. Rokok kita masih problem lah. Masyarakat kita kan dari 3 orang Indonesia ini merokok, Iya, kan gitu. dan Masih itu- angkanya masih seperti itu. Ya, Itu dan kan itu juga penyebab memperlu banyak sadar. penyakit yang Iya. lain juga kan selain Pada asam beberapa kelompok tertentu dalam tanda petik minum alkohol itu kayak tren juga. Misalnya dia untuk oke lah dia bilang untuk friendship gitu ya, untuk pertemanan. Tapi kan itu juga Itu satu pengaruhnya hal juga negatif. mempengaruhi juga gitu loh. Jadi itu makanya sekarang udah mulai 2 kali lipat ya. Iya. Dan, Nah, satu hal lagi saya lihat yang juga sering terjadi pada pasien-pasien saya bilang mereka itu punya kebiasaan untuk mohon maaf misalnya nonton di YouTube di segala macam tuh sampai tengah malam. iya. Main game online ya kan, kadang-kadang dia ini segala macam. Nah, ini tadi tuh sebenarnya yang ini kita bilang irama sirkadian dalam tubuh kita ini jam 1 jam 2 itu memang lagi naik-naiknya asam lambung dalam tubuh. Jadi kalau kita dalam keadaan Jadi secara biologis jam-jam segitu betul, itu adalah memang karena lagi asam. naik dia. Ya itu secara biologis. Yang Nah, harusnya kita tidur kan pada jam itu. kita tidur. Kalau tidur tuh istilahnya kondisi asam lambung naik ini tidak berpengaruh banyak kepada tubuh kita gitu. Tapi kalau kita alert, memperburuk lagi keadaan. Udah asam lambung kita tinggi di dalam posisi itu, kita juga bangun gitu loh. Bangun ini terus kan, nyemil jangan-jangan. nah kena. tambah lagi nyemil misalnya kan dia nonton kan sambil nyemil. Belum lagi dia ngobrol-ngobrol sama teman-temannya segala. Ngobrol ini kan bisa kalau ngobrolnya happy-happy mungkin bisa, tapi kan ada sewaktu-waktu mungkin sampai discuss kan, sampai ngotot juga, mungkin pas dia lagi agak emosi naik sedikit, asam lambung naik lagi gitu. Nah, kondisi-kondisi ini juga yang saya bilang ngetrennya di anak muda itu karena gaya hidup yang seperti ini. Terus terang saja yang pasien-pasien GERD ini cemasnya itu cukup tinggi. Iya. Jadi Yang nggak GERD saja mendengarnya jadi cemas. Iya, itu makanya itu saya Karena gaya hidupnya mirip-mirip. Nah, makanya untuk masalah kematian saya mesti declare bahwa GERD tidak menyebabkan kematian secara langsung. Bagi kalangan awam, GERD seringkali disamakan dengan MAH karena kemiripan gejalanya. Jika MAH merupakan peradangan pada dinding asam lambung, GERD merupakan kondisi di mana asam lambung penderita MAH naik hingga kerongkongan. Penyakit asam lambung ini pun tidak memandang usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia dapat terkena GERD. Kambuhnya GERD dapat menyebabkan mual, rasa pahit di mulut, hingga sensasi perih dan panas di bawah tulang dada. Kira-kira apa ya penyebabnya? Telat makan sih, sama mungkin makan makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam, terlalu banyak gitu, kayak berlebihan. Kayaknya konsumsi kafein terlalu banyak, terus pola hidup yang nggak sehat, tidurnya kurang, makannya telat gitu sih biasanya. Kayaknya paling contributes tuh ini ya, lifestyle ya. Entah kurang makan yang nggak teratur, ngopi-ngopi tanpa kontrol. Menurut Winona Gabriela, selain pola hidup tidak teratur, ternyata stres juga bisa mengakibatkan kambuhnya GERD. Sejak kuliah, wanita berusia 29 tahun ini kerap mengalami gangguan lambung, namun ia kira ini hanyalah MAH. Ketika ia harus diopnam pada awal tahun, barulah ia tahu bahwa gangguan lambung tersebut sudah menjadi lebih parah. Makanan pedas, kol, lemon, minuman yang memiliki keasaman tinggi, dan stres menjadi hal utama yang memicu kambuhnya GERD pada Winona. Sejak diopnam, ia menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak baik bagi lambungnya. Ia mengaku bahwa masih belum bisa lepas dari kopi. Maka dari itu,
Kini ia hanya mengkonsumsi kopi 1 kali sehari setelah perut terisi. Sebelum jam makan siang, ia juga mengisi perutnya dengan cemilan yang sudah ia siapkan. Demi menjamin makanan yang ia konsumsi, kini ia lebih sering membawa bekal dengan lauk pauk yang sehat. Kalau kambuh sih sebenarnya ya, kayak jadi terhambat gitu loh kita buat kerja, karena beneran kayak penyakitnya kayaknya ringan gitu ya, kayak cuma sakit perut doang, tapi itu ganggu banget sih karena perih, sakit perutnya di ulu hati itu, dan tenggorokan juga jadi pahit gitu kan, jadi kayak ganggu sih kehidupan sehari-hari gitu, ganggu aktivitas sehari-hari. Kini obat asam lambung selalu tersedia di dalam tas. Menurutnya ini menjadi pertolongan pertama ketika GERD-nya kambuh. GERD terdengar seperti penyakit yang sepele. Namun jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini dapat mengakibatkan komplikasi dan masalah kesehatan yang lebih serius seperti sesak nafas, muntah-muntah, hingga pendarahan. Makan tepat waktu, menjaga makanan dan minuman yang dikonsumsi, tidur yang cukup, hingga menjaga pikiran bisa menjadi langkah yang diambil untuk menghindari terkena GERD. Laurencia Gata, Fajar Ahmad, Jakarta. Kapan penyakit ini menjadi sesuatu yang memang harus kita berobat ke Iya. dokter dan lain sebagainya? Karena Iya. kalau ya istilahnya kalau sakit perut ini Iya. kan sering Biasa lah aja, ini iya. sesuatu yang kita anggap normal, apalagi Iya. dengan kesibukan sehari-hari, Iya. stres dan Iya. lain sebagainya. Tapi di mana ini menjadi suatu penyakit yang memang harus betul-betul diperhatikan? Jadi kalau saya bilang ketika seseorang sudah mengalami yang namanya GERD, heartburn sekali atau misalnya dia mengalami regurgitasi, itu sebenarnya udah waktu di mana dia harus berobat. Kenapa? Karena itu pasti sudah perjalanan yang panjang, bukan baru 1-2 kali gitu. Lain kalau gini, karena kadang-kadang oke nih, pesta ya kan, misalnya dia makan yang berlemak atau mungkin let's say misalnya habis makan gulai kambing gitu ya, pedes, udah gitu minum kopi karena kekenyangan langsung tidur, itu bisa tercetus itu reflux. Artinya itu akut. Tapi kalau ini sudah berlangsung kronis, dia harus berobat. Itu terus menerus. Kalau kronis, ini kalau sudah masuk daftar kronis itu berapa kali kita bicara mengenai setiap hari atau berapa kali dalam seminggu itu kronis itu apa definisi? Jadi masyarakat juga bisa buka itu namanya GERD questionnaire. Itu ada di GERD questionnaire ya. Saya itu GERD questionnaire ini bagaimana kita menilai kita kena GERD apa enggak gitu. Jadi hitungannya memang 1 minggu. Dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Jadi kita seumpamanya di dalam 1 minggu ini kita berapa hari sih kena panas dada seperti terbakar gitu misalnya. Oke, kalau kita setiap hari, nah itu poin kita besar. Misalnya sekali seminggu relatif lebih aman. Kemudian berapa kali kita, tapi itu juga bisa dapat poin juga nanti. Kemudian kita lihat lagi tadi ya regurgitasi tadi, mulut pahit itu. Kapan dia? Seminggu nggak ada sama sekali mungkin aman. Tapi sekali sebulan masih jauh. Kalau sekali sebulan hanya kalau pas saya ngantor, kalau weekend enggak. Bisa juga seperti itu. Jadi stres mungkin. Bisa. Nah kemudian ada 2 hal yang kita bilang menyingkirkan. Artinya kalau udah benar-benar GERD itu memang tidak ada komponen lain. Dia tidak mual, dia tidak nyeri ulu hati. Karena memang itu yang dominannya. Jadi kalau dia bilang saya tidak mual, tidak nyeri ulu hati, tapi panas dada, itu menjadi lebih tinggi poinnya. Kemudian ada 2 hal yang kita bilang bahwa GERD ini menyebabkan kualitas hidupnya itu jadi menurun orang. Misalnya dalam 1 minggu saya memang mengkonsumsi antasida karena obat warung banyak. Saya konsumsi itu. Ya seminggu sekali. Nah itu udah poin tuh. Atau lagi enak-enak tidur terbangun karena nggak ada rasa nggak nyaman gitu. Jadi kalau udah ada tanda-tanda itu nih udah hati-hati nih. Berarti ini boleh dibilang kayaknya kemungkinan Anda GERD. Ya, itu. Kalau tadi cuman oke lah, kemana lagi kebetulan diajak jalan mungkin dibayarin juga gratis gitu ya, makan sate kambing segala macam namanya gratis kan. Udah gitu dia minum kopi misalnya, timbul GERD sekali itu aja, bulan depan selama sebulan setelah itu aman, udah nggak ada masalah. Hanya saat itu aja. Jadi memang ini sangat berkaitan dengan gaya hidup ya. Tapi biasanya orang-orang berkonsultasi ke dokter itu sudah tahap berapa? Sudah sampai kapan itu? Dan ketika mendiagnosanya itu apa yang bagaimana cara mengeceknya apakah ini GERD atau tidak? Betul. Jadi terus terang saja nih saya juga memang
ya termasuk dari awal kita memang mengedukasi masyarakat. Kita punya Yayasan Gastroenterologi Indonesia, kita bergerak juga untuk masalah ini gitu ya. Kemudian ya sebagai staf pengajar kita juga mengedukasi. Jadi sebenarnya masyarakat ini sih sebenarnya secara umum udah tahu nih bahwa penyakit ini GERD gitu loh. Jadi sudah luas segala macam. Tinggal tadi ya ketika memang dia nyocok-nyocokin aja ya dalam tanda petik memang punya gejala itu, sebaiknya dia memang mesti berobat ke dokter gitu loh. Karena itu tadi informasi itu udah sampai kepada masyarakat ya bahwa memang ini ada satu penyakit yang tadi gejalanya seperti itu yang ada di tengah masyarakat kita. Jadi poinnya itu sebenarnya. Kalau udah artinya dia pas, oh ini seperti ini, udah segera aja berobat ke dokter. Ya, atau biasanya merasakan, tapi karena sudah sering dengar temannya juga ini dan sudah tahu ya kira-kira obat apa yang perlu di. Itu dia tadi. Gitu. Jadi umumnya memang pasien-pasien itu datang, dia sudah tahu itu dia gejala itu. Jadi jarang misalnya saya mesti tanya, apa Pak rasanya? Dia langsung bilang, oh ini panas saya berada, ini kayaknya GERD saya gitu. Saya rasa nih dengan artinya gadget di mana-mana, saya nggak tahu kalau di daerah ya, tapi kan saya praktek di kota besar ya. Artinya umumnya mereka datang sudah tahu bahwa dia GERD. Gitu. Oh ya, tapi kan begitu. Ini bukan mereka datang, wah dada saya nyeri, ini jangan-jangan serangan jantung. Betul, ini kita bicara lagi. Tapi ini secara umum tadi, pertama ini umumnya mereka seperti itu. Tapi benar yang tadi Mbak Desi bilang, bahwa gejala itu bukan menjadi, artinya bukan yang hanya dimiliki oleh GERD. Nah, misalnya bahwa betul tadi panas dada terbakar atau nyeri dada sebelah itu hati-hati, itu juga bisa dari jantung. Nah, cuman masalahnya suka terbalik. Jadi artinya pasien-pasien yang GERD ini rasa cemasnya berlebih-lebihan sehingga bisa tiap minggu dia tuh ke IGD karena takut ini jantung apa bukan gitu loh, terbalik gitu loh. Tapi tetap kita sebagai seorang dokter misalnya ketika pasien itu datang dengan keluhan itu kita mesti menyingkirkan, jangan-jangan ini. Jadi apa biasanya dokter Ari apa yang dilakukan kalau mereka datang, wah ini dada saya nyeri, ya, tentu kan tadi mungkin GERD gitu. Ya, jadi kan tentu saya akan lihat apa aja obat yang sudah diberikan. Misalnya kan, oh ini dia masih, saya bilang oh ini obatnya sih masih apa namanya simple lah. Jadi artinya nih saya mesti kasih obat yang lebih bagus lagi, itu misalnya seperti itu. Kemudian tadi ada yang kita bilang tanda alarm, misalnya oke, dia itu berat badan sudah mulai turun misalnya, ya kan. Kemudian dalam tanda petik ada beberapa pasien saya itu sampai buang air besarnya hitam, berarti udah ada pendarahan. Ya, sudah ada pendarahan. Ada yang seperti itu. Jadi GERD itu sebenarnya bisa fatal kalau bisa tadi saya bilang, kalau itu tadi bahagian bawah dari esofagus itu terpapar terus dengan asam lambung, ada grading sampai 4 tadi ya, grade A, B, C, D. Dan bisa kena kanker juga kan. In the future kalau ini tidak di-manage dengan baik bisa ke situ gitu loh. Nah, pada grade C itu udah bisa ada bleeding. Bisa mulai ada bleeding, pendarahan, beraknya hitam, bisa seperti itu. Tapi memang bisa itu berapa persen lagi dari kasus yang GERD yang... Nah, kita dalam tanda petik masih beruntung lah. Dalam tanda petik kasus kita itu saya bisa bandingkan bahwa ini kita bagi dua ya. Ini ada GERD yang memang kalau kita endoskopi itu ada luka. Ada GERD yang kalau kita endoskopi itu belum, yang kita bilang non erosif. Angka kita kalau yang GERD yang ada luka itu masih sekitar 40%, yang NERD itu 60%. Nah, ketika yang 40% ini pun kalau kita grading lagi, terus terang kita masih A dan B kita itu masih sekitar 60%-an. Jadi kita jarang sekali yang D itu ya mungkin kurang dari 1% ya. Yang maksudnya yang ini bisa yang memicu D, ya, kanker. beratnya itu tadi itu masih jauh, kurang dari 1%, jauh kurang sekali. dari 1%. Kasus kita dibandingkan misalnya kita ambil saat ini prevalensi di Amerika itu ya, terutama di Amerika Utara ya, itu angkanya sekitar 30-40%-an. Oh, tinggi GERD ya. Tinggi, karena kan ya, mungkin karena gaya hidup mereka jauh mereka, lebih... cara makannya mereka ya kan macam-macamnya ya, belum lagi alkohol segala macam itu tinggi mereka. Sehingga angka kasus Barrett esophagus yang precancer atau cancer lebih tinggi di mereka. Dan mereka tadi grade-nya tuh C dan D-nya lebih banyak di situ. Karena tadi angkanya segitu. Kita masih tadi saya bilang kita masih kelompok negara, ini kan ada kelompok-kelompoknya juga nih. Kita masih kelompok negara yang GERD-nya kurang dari 10%. Tapi angka kita udah tipis tuh. Mungkin beberapa tahun ke depan angka kita udah di atas 10% gitu loh. Ya, apalagi kalau gaya hidup seperti yang di inilah Eropa atau di Barat juga diikuti dari sering makan junk food dan juga minum inilah bisa kafein itu bisa lebih ke sana. Tapi ini bisa fatal yang kalau misalnya kalau terus-terusan itu bisa berapa tahun sehingga kalau tidak ditangani itu bisa jadi fatal. Iya, jadi memang hitungannya sih hitungan belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun kalau dia memang tidak di-manage dengan baik. Tapi kan sekali lagi
kita bicara soal faktor resiko tadi. Dia udah tahu kena GERD, ngopinya masih banyak misalnya. Karena dia tahu mungkin udah pas lagi kambuh dan nahan sedikit, ini lagi terus. Kemudian dia tadi makannya juga nggak dijaga. Kemudian dia udah tahu begitu berat badan juga nggak dikontrol, ya kan gitu. Jadi artinya kondisi-kondisi ini yang lebih cepat, lebih buruknya tadi itu. Tapi secara keseluruhan ini tidak akan memicu, soalnya kan misalnya pas ketika COVID, terus kita dengar, wah ini dia kena karena GERD, ya dia kena COVID ya karena GERD-nya terus meninggal, atau mungkin ada pagi-pagi dia minum kopi dan tiba-tiba akhirnya masuk rumah sakit cuma meninggal. Jadi bisa itu GERD itu menimbulkan kematian yang tiba-tiba, gitu, mendadak, seolah-olah mirip seperti serangan jantung lah atau. Ya, jadi ini yang saya sampaikan bahwa terus terang saja yang pasien-pasien GERD ini cemasnya itu cukup tinggi. Jadi yang nggak GERD saja mendengarnya jadi cemas. Ya, itu makanya itu saya karena gaya hidupnya mirip-mirip. Nah, makanya untuk masalah kematian saya mesti declare bahwa GERD tidak menyebabkan kematian secara langsung. Itu yang mesti disebutkan. Karena sering tadi benar yang Pak Desi bilang. Karena wah ini causation atau correlation gitu ya, penyebab atau hanya. Karena tadi angka kita kan makin banyak. Jadi otomatis bisa saja mungkin dia di dalam historinya pernah ada GERD, kemudian kena serangan jantung, gitu kan gitu. Atau pada misalnya last minute dia memang mengalami kematian itu memang dia pegang dadanya. Seolah-olah kayak GERD kan panas dada, padahal ini serangan jantung misalnya seperti itu. Atau tadi ini kita masih ini lagi ya, bahwa si asam lambung itu tadi kan naik ya, dia bisa kemana-mana juga tadi, suara serak, sesak napas. Itu jadi, bisa batuk-batuk. Tadi, jadi saya bilang tadi iritasi ya. Dia sesak napas, misalnya ada orang sesak napas gitu ya, dibilangnya GERD, padahal itu sebenarnya mungkin juga karena serangan jantung ya, atau mungkin juga ada radang paru-paru misalnya. Akhirnya dia meninggal karena itu. Nah, tadi udah disinggung-singgung tentang COVID. Jadi memang kita punya risetnya. Jadi riset tersebut memang menunjukkan bahwa ada dua hal. Pada kondisi pasien COVID, pasca COVID dan pasca COVID itu yang tadinya kena GERD, yang memang udah punya GERD itu GERD-nya bisa tambah parah. Yang belum pernah kena GERD, dia kena GERD karena COVID. Itu memang ada penelitiannya. Itu lebih ke korelasi kan, bukan karena dia punya GERD sehingga menyebabkan kematiannya. Ya, jadi gini, karena si virus tersebut itu juga bisa menyebabkan peradangan pada diafragma. Jadi diafragma peradangan sehingga klep ini menjadi lemah. Jadi ada di klepnya tersebut gitu ya. Nah, kondisi inilah makanya yang disebutkan bahwa pasien-pasien COVID yang memang ada GERD sebelumnya, GERD-nya menjadi kambuh. Satu, kemudian pasien-pasien yang memang belum ada GERD sebelumnya, gara-gara COVID, akhirnya kena GERD. Itu memang demikian. Itu memang, jadi memang ada ya? Ada jelas, ada kita hubungannya. Jadi kecemasan ini ada dasarnya. Betul, ditambah lagi misalnya memang pada saat COVID itu kan, ya ini kalau pas lagi kita ingat dulu ya, di masa-masa orang kena COVID itu kan macam-macam dikonsumsi. Kata orang minum vitamin C, dosis tinggi, akhirnya memang tambah lagi ini beresiko untuk GERD, tambah lagi mengkonsumsi obat-obat yang memperburuk GERD-nya sendiri gitu loh. Akhirnya belum lagi orang COVID kan udah pasti stres lah, ya kan, terus tambah lagi. Jadi ini kumulatif semuanya. Jadi kumulatif ya, jadi bisa banyak untuk membuat GERD itu menyebabkan kematian. Tapi secara umumnya tidak menyebabkan kematian secara langsung. Saya mesti sampaikan bahwa GERD tidak menyebabkan kematian secara langsung. Ini yang juga mesti saya sampaikan, bahwa GERD ini bisa disembuhkan. Karena banyak informasi, oh ini penyakit udah deh, nasib aja lo kena GERD, nggak bisa. Obat ini penyakit yang bisa disembuhkan. Mungkin sekarang ini tips ya. Pertama untuk ini kan lambung kan seharusnya bisa kita perkuat ya. Atau klapnya itu supaya ini klapnya sebenarnya bisa nggak diganti gitu. Kalau yang lemah itu kita operasi saja supaya lebih iketannya itu ada prosedur-prosedur untuk menangani secara invasif gitu istilahnya. Betul. Jadi beberapa kasus ya yang kita memang pertama nih yang saya bilang tadi, obesitas, kegemukan.
Ya kegemukan tuh, let's say misalnya kita kan selalu bilang yang jadi patokannya tuh indeks massa tubuh. Ya indeks massa tubuh, ya body mass index. Body mass index tuh biasanya kalau udah 35, di atas 30 udah kan udah normal. Biasanya kalau di atas 35 itu memang tends to GERD-nya tuh besar gitu ya. Nah, jadi ada pasien-pasien yang memang GERD-nya itu susah dikendalikan. Kenapa? Karena obesitasnya nggak bisa dikendalikan. Maka kita melakukan, artinya kita kirim ke surgeon untuk si lambungnya dikecilin. Gitu ya, lambungnya dikecilin. Dengan lambungnya dikecilin, otomatis kan makannya jadi berkurang. Ini apa ini, bariatrik gitu ya? Iya, bariatric surgery, betul. Kita bilang bariatric surgery. Ya kecilin. Nah, dengan dia makannya berkurang, berat badannya dikontrol, tekanan ke diafragma juga berkurang, ini nanti GERD-nya akan baik. Saya ada beberapa kasus seperti itu. Itu berhasil, sukses. Berhasil. Mengurangi berat badan dan juga mengurangi GERD-nya. Betul. Nah, kalau memang tadi ya, misalnya saya temukan yang misalnya grade-nya sampai C gitu, kita mau operasi, tapi saya mesti mengingatkan. Karena ada beberapa case yang sudah dioperasi, yang namanya fundoplication, jadi fundoplikasi, jadi ya untuk memperkuat itu, dalam hitungan beberapa tahun bisa kambuh lagi dia. Kenapa? Karena dia gaya hidupnya nggak berubah. Jadi berat badannya tidak dikontrol, makannya juga masih kayak begitu. Akhirnya yang udah rapat ini, tadinya krepnya lemah, dirapetin, gara-gara nggak dijaga, ngelonggar lagi. Saya ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi prinsipnya tetap gaya hidup tuh mesti dirubah dulu. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada gejala kanker kayak begitu, ini termasuk salah satu yang sulit untuk disembuhkan atau ya kalau udah sampai cancer ya mesti dioperasi. Jadi dipotong itu, nanti sebagian lambungnya juga dibuang, maka kerongkongannya disambungin ke dalam lambungnya. Tapi nah itu masalahnya, kadang-kadang sudah menyebar kemana-mana. Kalau sudah menyebar ya udah susah ditangani. Nah kalau misalnya menguatkan lambung secara tadi kan misalnya kalau makan keju sama coklat itu bisa memperlemah sphincternya atau katupnya atau minum kopi bisa memperbanyak. Ada nggak yang diet atau makan makanan yang justru memperkuat dari segi pencernaan kita sehingga tidak mungkin bagi asam lambungnya itu naik gitu? Ya, salah satu sebenarnya kalau dari segi makanan tadi kita menghindarin makanan yang tadi. Kemudian tadi tips yang tadi makan jangan terburu-buru intinya. Ya makan yang terburu-buru sehingga tadi si klep itu juga nggak cepat buka tutup gitu. Nah memang ada fisioterapi ya, ada latihan-latihan untuk diafragma ini yang juga bisa memperkuat itu tadi gitu ya. Memang ada teknik-tekniknya tuh latihan-latihan tersebut tuh gitu ya. Tapi yang saya sebutkan memang tadi banyak hal yang termasuk harus mesti stop tadi, stop alkohol, stop rokok, ya kopi juga mesti dikurangin gitu, yang juga hal penting. Selain tadi bagaimana kita bisa memperkuat klep tersebut. Nah kalau misalnya minum sambil makan gitu, katanya jangan minum kalau makan saja, minum saja gitu. Apakah ada pengaruh gitu sehingga dari segi ininya? Ya itu yang saya juga bilang itu hoax sebenarnya. Sebenarnya kalau kita mau minum, kalau kan makan ini kan biar cepet turun juga. Jadi nggak apa-apa kita minum di tengah makan atau habis makan langsung minum, misalnya seperti itu. Itu nggak ada masalah. Justru yang jadi problem adalah kalau kita habis makan langsung tiduran itu dia. Nah, itu. Ya kan? Atau sambil tiduran. Langsung tiduran iya kan. Makan gitu. Nah sambil udah tidur makan lagi kan. Jadi yang saya bilang tadi kayak ada harusnya kan ini kan gaya gravitasi dia turun, tapi karena kita tidurnya flat, akhirnya dia mudah untuk balik arah. Gitu. Jadi kalau dari segi obat-obatan ini semua tersedia ya. Ini tapi kita kan nggak boleh kalau bisa tidak terlalu tergantung pada obat-obatan kan. Tapi ada ini yang bisa mengatasi. Ya, ini yang juga mesti saya sampaikan bahwa GERD ini bisa disembuhkan. Karena banyak informasi, oh ini penyakit udah deh nasib aja lo kena GERD, nggak bisa. Obat ini penyakit yang bisa disembuhkan. Apalagi dengan mengubah gaya hidup. Ya, pertama memang dua hal. Yang utama adalah mengubah gaya hidup. Kemudian tujuan dari pengobatan pertama adalah menghilangkan gejala. Karena gejala itu yang menunjukkan asam lambung itu menyebabkan pedih ya di kerongkongan tersebut. Jadi kita harus relieve symptoms as soon as possible. Kemudian yang kedua adalah mencegah komplikasi. Kita harus prevent complication. Karena tadi nih, kalau si pH ini terus menggerus ini tadi bisa macam-macam sampai tadi. Dan kalau dia tadi kemana-mana bisa suara serak, gigi ngilu, telinga berdingin, ya di sininya juga luka, di tempat lain juga luka. Jadi ini bagaimana kita ini. Nah ini yang kadang-kadang obat-obat ini memang dalam 2 minggu pasien itu akan merasa lebih nyaman.
Jadi biasanya itu kita ambil patokan 50% gejalanya hilang. Nah biasanya mereka nggak berobat, nggak boleh. Karena si asam lambung ini ada namanya sel parietal di lambung, itu harus kita tekan. Ya itu sekitar 8 mingguan. Jadi obat itu walaupun pasien merasa lebih nyaman, dia harus tetap mengkonsumsi selama 8 minggu. Ini yang kadang-kadang 8 minggu? Betul. Berturut-turut? Mesti Tapi ini jarang saya pernah dengar ini. Ya, ini semacam ya edukasi. Biasanya Benar. sekali, wah perih, nggak Nah. enak, minum, oh I feel better gitu. Ya. Terus kemudian tidak lagi mengkonsumsi. Jadi Ya. ini memang betul-betul harus... Yang obat untuk produksi asam lambung. Oke lah, ini biasa temannya seperti antasida. Antasida itu sifatnya menetralkan. Jadi Kayak ada keluhan, ya magnesium. magnesium hidroksida, aluminium hidroksida itu netralin aja. Tapi kita harus membutuhkan obat yang untuk salah satunya nih proton pump inhibitor. Jadi obat untuk menghambat pompa proton. Jadi Tapi ini harus pakai resep dokter kan yang ini? Atau bisa over the counter harus juga? Sebenarnya harus resep dokter, tapi beberapa apotek mau ngasih gitu aja kira-kira. Tapi yang saya bilang mesti minumnya selama 8 minggu. 8 minggu. Nah ini kan penyakit kan udah, penyakit ini termasuk penyakit yang artinya di mana-mana nih, udah penyakit global lah ya. Dan ternyata dengan obat yang saat ini yang common ini ya dengan proton pump inhibitor itu angka keberhasilannya 80%. Ini ada obat baru lagi. Obat baru lagi PCAP nih di market kita ada dua obat ada di sini ya, kelompok di vonoprazan dan tegoprazan. Ini obatnya udah ada di sini sekarang. Dan dia bekerjanya itu lebih spesifik di sel parietal tempat produksi tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang tadi obat-obat yang sebelumnya itu tidak bisa mengcover 24 jam. Tapi jadi terutama ini, malam hari ini bekerja untuk mengurangi keasaman di lambung itu. Ya. Atau apa? Ya, kerjanya untuk menekan produksi asam lambung. Tapi Dan dia sampai healing 2 bulan ini. Gitu. Tapi bukannya kita perlu asam lambung justru untuk mencerna makanan. Jadi kalau kurang asam lambung juga kan nanti ada efeknya. Ini yang kan? selalu saya juga pertanyaan. Jadi saya mesti minum obat seumur hidup? Tidak. Justru salah, benar tadi Mbak Desi bilang. Yang Maha Kuasa itu menciptakan pH 1,2 itu ada maksudnya. Untuk mencerna makanan kita. Absorpsi vitamin B12 itu diharapkan bisa bekerja dengan baik itu pada saat pH rendah. Jadi kalau kita menggunakan obat ini jangka panjang tanpa resep dokter, let's say misalnya 6 bulan, setahun, berbagai macam komplikasi juga bisa terjadi. Jadi tetap betul kita ini harus tetap menjaga agar kalau udah istilahnya udah mencapai kesembuhan tadi udah selesai istirahat dulu. Makanya saya bilang tadi 2 bulan Biasanya kalau memang agak berat saya kasih double dose, dosisnya nih kalau untuk PPI misalnya, jadi dosisnya double. Nanti dalam 2 bulan, saya akan evaluasi 2 minggu, 1 bulan, misalnya udah membaik, itu nanti pasien kita turunin dosisnya. 1 kali 1 misalnya, 2 minggu. Bahkan nanti kita istilahnya kita kasih selang sehari. Atau on demand treatment. Jadi artinya dia ngantongin aja obat itu kapan kamu minum gitu. Jadi seperti itu. Tidak seluruh waktunya dia minum itu. Nah, memang masalahnya tadi, pasien-pasien itu bahwa GERD ini berhubungan dengan kualitas hidup. Baik itu kualitas makannya, ya, kemudian aktivitas fisiknya, olahraganya, semua tidurnya, emosi semua itu akan terganggu. Nah, jadi kadang-kadang mereka ini merasa obat ini bisa dalam tanda petik bisa menyelamatkan. Dia bilang, oh ini memang sesuatu yang menyelamatkan. Sehingga karena rasa cemasnya juga berlebih-lebihan, obat itu akhirnya takut dia kambuh seperti dulu, dia minum terus, itu juga salah. Itu juga salah, ya. Dan apalagi kalau misalnya minum obat terus setelah sembuh tidak mengubah gaya hidup itu sendiri. Nah, itu dia tadi. Jangankan obat. Saya bilang ada pasien-pasien saya sudah dioperasi, udah dirapetin, kendor lagi. Kenapa? Karena gaya hidupnya nggak berubah. Kadang-kadang kalau udah stres sakit kepala. Sakit kepala akhirnya pilihannya obat penghilang sakit kepala. Obat penghilang sakit kepala pun bisa jadi masalah untuk lambung kita. Ini juga mesti hati-hati. Jadi ya tadi mesti balance, ya kan, juga mesti hati-hati apa yang kita konsumsi. Dok, ini kelihatannya sangat bagus sekali ya ini insight-nya dan juga informasinya bagi kita semua, karena ini bisa dikatakan hampir semua orang ya, kita apalagi dengan lifestyle seperti ini, pola makan kita dan lain sebagainya, itu pasti salah satu dari antara kita pernah mengalami gejala asam lambung. Tapi ini harus dikelola dengan baik dan juga jangan dibiarkan, harus ke dokter mendapatkan obat-obatan. Tapi yang penting lagi kapan tahu makan obat, kapan enggak. Tapi idealnya enggak makan obat
Jadi prevention is better than cure. Iya, Ya, mungkin betul. tips terakhir ini coba sampai kita nggak perlu mendapatkan walaupun kita punya kesibukan begitu Iya. berat di kantor, tapi jangan sampai ya asam lambung kita tuh Iya. naik gitu. Ya. Jadi pertama, oke, ini sekarang kalau dia tadi sudah mendengarkan Ya. ngobrolan kita ini, pokoknya kalau dia adalah, oh cocok nih saya GERD, berobat, itu dia yang penting dulu, ya kan, berobat. Karena berobat ini bisa memutus mata rantai ini. Karena dia seperti lingkaran setan. Ketika dia kena GERD, dia cemas. Cemas, asam lambung meningkat, nggak akan selesai nih urusan ini. Kualitas hidupnya makin menurun. Ada pasien-pasien saya yang akhirnya nggak mau keluar rumah. Ada yang pasien-pasien saya Jadi dulu panic aktif, attack jadi gitu ya. panik attack. Dia bilang nanti saya keluar ke rumah, GERD saya kamu jadi repot. Jadi ini yang poin pentingnya adalah ketika Anda punya masalah ini segera berobat. Segera bertemu dengan dokter untuk ini bisa diketahui. Dokter gastro, jangan salah dokter. Ya sebenarnya gini, bisa dokter umum dulu, ya kan, nanti dokter penyakit dalam, kalau lanjut bisa ke konsultan gastroenterologi. Itu satu. Nah sekarang bagaimana kita mencegah? Tadi kan kita udah tahu tuh faktor-faktor resikonya. Kalau kebetulan kita punya kebiasaan makan coklat, keju, lemak-lemak, ini sebaiknya dikurangi, dihindari. Kan ada tren ini, mohon maaf ya, walaupun kita lihat ini kadang-kadang orang tua itu menyenangkan anak itu bisa macam-macam. Sekarang sih saya lihat kalau kita ke mall gitu ya, mereka nyenanginnya itu dengan nonton gadget segala macam gitu. Tapi ada juga orang tua yang menyenangkannya itu dengan kasih coklat, karena coklat itu anaknya diem gitu. Itu hati-hati. Karena itu akan berproses juga menyebabkan gangguan pada klepnya in the future. Karena anak udah diajari makan coklat keju. Karena coklat keju itu bisa kayak nagih juga. Udah biasa makan coklat, nggak makan coklat kayaknya beda gitu ya, itu tadi. Obesitas tadi, kegemukan. Jadi kita mesti ingat terus nih, berat badan harus dikontrol terus gitu ya. Nah kemudian makan teratur, benar tadi. Harus makan teratur, ya kan. Makan teratur itu Dan maksudnya jangan bagaimana? jangan terlalu kenyang juga kan ya. Iya. Biasanya kalau orang makan, wah lapar, saya lapar sekali. Nggak boleh terus makan kekenyangan sampai. juga, betul. Karena kalau kenyangan penuh, ada goyang-goyang sedikit, dia akan balik ke arah ke atas, ya kan gitu. Tadi ya, mesti jangan terburu-buru tadi makan. Kebiasaan-kebiasaan terburu-buru tadi. Mungkin mau nggak mau lah kita mesti gini deh. Kita juga mesti adil juga buat tubuh kita. Oke lah, Anda kan ada waktu 24 jam. Let's say misalnya tidur juga mesti cukup. Orang-orang dengan tidur yang kurang ini juga beresiko untuk GERD tadi. Ya, jadi usahakan tidur 6 jam misalnya. Kemudian kan ada sisa waktu lagi 8 sampai 10 jam, oke lah di kita macam-macam. Tapi kan di sela-sela makan itu makanya kan kalau di kita nggak terlalu umum ya. Coba kalau kita di luar, lunch time mau datang, mereka nggak terima kan. Mereka benar-benar jam 12, jam 1 ini lunch time, nggak boleh ada aktivitas apa-apa. Kita makan siang mungkin di meja. Nah itu dia, di depan komputer, bener. Mau menyelesaikan tugas. Gimana nih kalau di luar? Beberapa perusahaan ketat banget. Saya rasa itu bagus bener. Kenapa? Karena memang memberikan kesempatan buat 1 jam itu memang break dia. Mau dia lunch, dia mau istirahat, bener gitu loh. Jangan disambil kerja. Itu tadi ya, bicara soal waktu istirahat kita. Kemudian, nah ini memang susah. Stres kita penting pengendalian diri gitu ya. Bagaimana nih? Ya tentu akhirnya agama lah. Ya kan kalau muslim oke berzikir, kalau mungkin yang nomi mesti banyak doa, iya meditasi, ya mesti tetap ya istilahnya mungkin dalam beberapa mungkin pasrah, Kita ya santai kan, aja, ya mungkin relax, ya kan chill, gitu. Kalau apa relax, sih dunia mau dikejar mau sampai mana Ketawa-ketawa. sih kasarnya gitu, ya itu dia tadi kan. Jadi artinya ini pengendalian diri menjadi suatu hal yang penting. Sama juga tadi sebenarnya ada aktivitas-aktivitas yang oke lah misalnya seni, ya kan, nyanyi kayak misalnya kan olahraga kayak atau berpuisi, berpantun. Ini hal-hal seperti ini pun juga mesti kita isi. Penting. Jadi Hobi pengendalian itu tadi, penting. iya hobi Membuat kita membuat hati menjadi, senang. iya kan istilahnya me time kata anak sekarang kan gitu. Jadi itu mesti itu kita bikin di situ. Tadi ya udah jaga makannya, rokok ya memang susah sih. Orang kalau bilang merokok aduh susah nggak bisa, ya paling nggak dikurangin deh. Syukur-syukur bisa berhenti gitu. Alkohol saya rasa mumpung belum kebablasan jangan jadiin tren lah. Ya kan mungkin ada reasoning Ya, di semua luar moderation dalam lah, ya gitu. jadi kita mesti atur semua kan di situ ya kan. Jangan berlebihan lah. Jangan dalam berlebihan ya kan mau Makan jangan berlebihan. ya prinsipnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau ini kita bisa kendalikan. Dan satu hal lagi juga bahwa misalnya kan kadang-kadang kalau udah sakit kepala. Sakit kepala akhirnya pilihannya obat penghilang sakit kepala. Obat penghilang sakit kepala pun bisa jadi masalah untuk lambung kita. Ini juga mesti hati-hati. Jadi ya tadi mesti balance ya kan, juga mesti hati-hati apa yang kita konsumsi ya, kemudian relax ya. Saya rasa
ya kita atur jadwal mestinya ya susah ya kalau bilang orang media kan susah waktunya, tapi oke lah kalau bisa kita bisa atur lebih bagus Tapi lagi bukan gitu orang misalnya. media saja. Saya lihat ini dokter juga paling sering stres. Oh, Nah, ini benar. dokter sendiri pernah ini. Saya kena pernah asam lambung. melakukan survei kepada dokter-dokter yang dalam suatu kongres, angkanya dokter juga cukup tinggi dari masyarakat umum. Iya, Saya dapat angka pastilah. dokter sekitar 26%, 27% gitu loh. Ya, apalagi Jadi, kalau kerjanya terus ya menerus. betul ya kan. Itu Tapi tadi. dokter sendiri gimana, dokter Ari sendiri? Saya sih alhamdulillah tidak GERD, tapi memang kadang-kadang kalau terlalu ini juga suka naik juga asam lambung gitu ya. Saya juga minum kopi gitu kan ya. Ngerokok. Ngerokok sih enggak. Kalau ada dokter yang ngerokok. Tidak rokok, tidak alkohol. Betul. Karena waktu dari survei yang kita lakukan itu ternyata dari yang angka 27% itu 3 hal nih kebetulan merokok, obesitas dan umur di atas 50 tahun. Iya. Ya, jadi pada kelompok-kelompok ini memang beresiko, lebih beresiko untuk terjadinya GERD. Iya, dan kalaupun di atas 55 kan hidup lebih santai Ya, lah. mestinya. Iya, gitu. cuman kita lihat juga banyak anak-anak muda kan sekarang mereka Iya. ya, dengan pekerjaan yang begitu, Cenderungnya begitu, iya. begadangnya Betul, jadi hobi iya. bagian. Dan atau tadi kadang-kadang kopi jadi solusi untuk dia Nah, tetap melek gitu loh. Tapi di satu sisi yang saya bilang tadi, usahakan kalau udah kan malam ini ciptakan untuk tidur deh udah malam ngapain sih gitu Iya. misal. Kecuali pekerjaan lo ya, dokter kan mesti kerja pas jaga malam ya silakan. Teman-teman mungkin di media yang memang mesti syuting malam kan silakan. Tapi maksud saya ketika ada memang kita bisa itu sebenarnya waktu istirahat kita manfaatin aja untuk istirahat. Iya, kita jaga keseimbangan lah. Betul. Jangan berlebihan dalam melakukan atau mengkonsumsi sesuatu. Iya. Tapi kalau saya lihat ini sebenarnya kita bisa hidup ya tanpa punya inilah, Mestinya sih punya bisa. harus menderita asam lambungnya naik. Ini sekarang orang wah ini biasa nih asam lambung naik. Iya. Seolah-olah bagian dari kehidupan mereka Itu yang juga. saya bilang jangan menganggap remeh penyakit asam lambung. Karena bilang ini biasa sakit mah, ini udah umum kok. Ya janganlah. Kalau bisa sembuh, kalau kita bisa baik kemana sih gitu kan? Iya, mesti dan bisa kalau lebih kita baik. bisa cegah. Sekali lagi, Dok, terima kasih Terima kasih. banyak atas pendidikannya, Ya. pencerahannya, edukasinya, dan juga tentu saja insight-nya. Ya. Demikian Insight with Desi Anwar, dan Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, take care, bye-bye.